Mari ikuti protokol kesehatan 6M. Rincian protokol kesehatan 6M diantaranya adalah memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi keramaian, menghindari makan bersama, mengurangi mobilitas. Kita percaya pandemi ini akan segera berakhir. Tuhan Yesus memberkati. Rumah doa akan diadakan pada hari Selasa sampai Kamis jam 11 sampai 12 siang di gereja. Doa persiapan ibadah raya akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 11 siang di gereja. Kekuatan setiap orang adalah saat kita melihat ada Tuhan nyata dalam keluarga. Dengan bersatu hati datang memuji dan menyembah Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tetap membangun mesbah keluarga. MK tetap dilaksanakan dengan dipimpin oleh kepala keluarga atau ketua MK masing-masing. Materi renungan dapat diambil dari grup WhatsApp gereja. Foto MK dapat dikirimkan kepada Ibu Rum atau Ibu Gembala supaya bisa di-share di grup WhatsApp gereja. Adik-adik bisa sekolah minggu secara online dari link yang dikirim via WhatsApp grup keluarga GBI Ebenezer. Pastikan kirim foto saat menyaksikan sekolah minggu secara online. Mulai bulan September, kita akan mengadakan sekolah minggu tatap muka setiap minggu kedua, keempat, dan kelima di lantai gedung gereja pukul 8:30. Tetap patuhi protokol kesehatan. Dan apabila sedang tidak enak badan, mohon untuk mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam mendorong anak-anaknya untuk selalu semangat bersekolah minggu. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun di minggu ini. Epafroditus Mahargyadi Danto pada tanggal 23 Agustus. Efratian Kristison pada tanggal 27 Agustus. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini? Yang bersukacita lambaikan tangan. Haleluya. Kiranya kesehatan, kekuatan, sukacita dari Tuhan pagi hari ini mengalir di tengah-tengah kita, sehingga kita tetap bersyukur dan terlebih kita merindukan Tuhan. Sebab jiwa kita merindukan Allah. Hati kita rindu seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Terima kasih Yesus. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu berlimpah atasku.
jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Jiwa kami merindukanmu Tuhan. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandangmu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu berlimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu berlimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Bapak Ibu saudara jemaat Tuhan, menaikkan pujian ini dengan segenap hati. Ya, selalu ku cari biarlah kami memandang wajah-Mu, memandang di tempat kudus, dan ku melihat, ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Bersama katakan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwa kami melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindu. Sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih, haleluya, kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu berlimpah atasku. Oh, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindu. Mari bersama kita bangkit berdiri. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu Tuhan
berlimpah atasku. Jiwa kami melekat, jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindu, betapa ku merindukanmu. Jiwa kami merindukanmu ya Allah yang hidup, sumber kekuatan kami, tempat perlindungan yang teguh, kota benteng, Allah kekuatan kami. Jiwa kami melekat kepadamu, hati kami rindukanmu Yesus. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwa kami rindu akan-Mu Tuhan, yang memulihkan, yang memberkati, yang menyertai kami dan tak pernah meninggalkan kami. Yesus, besar setiamu, besar kasih-Mu Tuhan. Oh, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan selamanya Tuhan. Biarlah jiwa kami selalu rindu akan hadirat-Mu, hadirat-Mu. Ora malama sikini namarana lama lamo rena lama lama. Biarlah jiwa dan hati kami Tuhan selalu merindukan-Mu, mencari wajah-Mu dengan kekuatan, segenap hati, segenap jiwa mengasihi-Mu. Yesus, Kau yang kami nantikan, hadir-Mu di hidupku yang kami rindu. Shikana marabara. Biarlah setiap hati kita merindukan Tuhan, mencari wajah-Nya. Hikana marama sikini amaramone nalama yang kami mau hadirat-Mu Tuhan, yang kami perlu jamahan-Mu di tengah kami. Betapa kami merindukan Engkau. Pulihkanlah hadirat-Mu di sini, hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap hati yang rindu, seperti rusa yang rindu sungai. Demikianlah jiwa kami Tuhan merindukan Allah. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu berlimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Katakan bersama, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu berlimpah atasku. Jiwa kami melekat,
jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukan sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikanmu berlimpah atasku, jiwa kami melekat, jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu, betapa ku rindu, betapa ku merindukanmu. Yang merindukan Tuhan bersorak-sorai, tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Jiwa kami merindukan Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Betapa jiwa kami merindukan Tuhan setiap hari. Dan Engkau memuaskan dengan sungai kehidupanmu, sehingga hidup kami selalu mendapat kekuatan yang baru. Penyertaan-Mu memampukan kami menghadapi segala perkara dengan kekuatan-Mu, sehingga hidup kami selalu berkemenangan di dalam Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih hadirat-Mu di tengah-tengah kami, menjamah, menguatkan, menolong kami, memampukan kami menghadapi apapun juga. Bersama dengan Tuhan kami melakukan perkara-perkara yang besar. Ada kuasa, ada pertolongan, ada mujizat setiap hari kami alami. Terima kasih, kami siap bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Tetap bersukacita sebab kita percaya kepada Tuhan yang hidup. Jangan pernah kita ragu-ragu. Katakan kepada kiri kanan kita, jangan ragu-ragu. Sebab kita punya Allah yang dahsyat. Haleluya. Tepuk tangan bersama-sama. Takkan pernah kami ragu Tuhan mempercayai Engkau. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Takkan pernah kami ragu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan.
berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Sebab jiwa kita sepenuhnya percaya Dia yang layak kita andalkan. Yesuslah Raja. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Selamanya. Sekali lagi katakan selamanya. Selamanya. Sambil bertepuk tangan yang lebih meriah bagi Allah kita. Selamanya Kau Raja di atas segala raja. Haleluya. Silakan duduk kembali. Dia Bapa kita yang setia. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Dialah yang setia, kan setiap janjinya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari
selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Semak saja dengan lembut dan dengan segenap hati katakan, Bapa, kau setia. Engkau mulia Tuhan. Haleluya. Lebih dari harta, Engkau segalanya Tuhan. Bersama katakan, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa.
setia. Setia. Kami punya Bapa yang selalu mengasihi setiap kami, yang selalu menyediakan apapun yang kami perlukan Tuhan. Kami bersyukur punya Bapa seperti-Mu. Terima kasih buat hari ini Tuhan, buat kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan. Kalau hari ini kami ada di tempat ini, kami tahu itu karena kasih dan setiamu buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Kami rindu Tuhan, setiap puji-pujian kami ini menyenangkan hati-Mu. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, mari Tuhan Kau taruh perkataan-Mu dalam lidah bibir hamba-Mu. Urapi Tuhan, biar semua yang disampaikan hari ini Tuhan, Tuhan menjamah, Tuhan mengubahkan bagi setiap jemaat yang mendengar Tuhan. Sehingga ketika kami kembali, kami tidak sama. Ketika kami hadir di tempat ini, kami mendapatkan kelegaan Tuhan, kami mendapatkan pemulihan, kami mendapatkan kesembuhan yang daripada-Mu. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Maaf rada ribet ya ini ya. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul kembali, beribadah bersama-sama di tempat ini. Tadi malam saya baca, saya rajin mengikuti itu ya, laporan soal COVID itu. Jadi puji Tuhan, sampai tadi malam kasus di Salatiga sudah di bawah 100 orang. Dari yang 1.500 waktu itu, dan hari ini sudah di bawah 100 orang. Kita tetap berdoa, semoga kita bisa melewati pandemi ini dengan baik. Ya, setiap kita yang juga sempat mengalami kasus tersebut juga bisa sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Bulan ini kita masih ada di dalam suasana Agustusan ya. Biasanya kalau Agustusan di tahun-tahun sebelumnya pasti rame banget. Ada perayaan-perayaan, ada perlombaan-perlombaan ya kan. Biasa bukan hanya sekedar di kampung-kampung saja, bahkan di gereja, di sekolah, di tempat-tempat kantoran semua merayakan kemerdekaan. Tapi sudah 2 tahun ini kita agak meredam gitu ya, karena memang batasan-batasan yang harus diberikan dari pemerintah kan, sehingga kita tidak bisa merayakan kemerdekaan dengan bebas. Cuman saya sering jalan-jalan sama Pak Gembala begitu. Kalau jalan-jalan di sekitar desa-desa Salatiga itu, biarpun tidak ada perayaan 17-an seperti ini, tapi terasa banget ya kalau di desa itu. Kalau kita lewat di jalan-jalan, mereka masih tetap hiasi dengan segala pernak-pernik 17 Agustusan gitu ya. Jadi kalau kita lewat tuh kita masih ngerasa, oh ya ini 17-an gitu ya. Tapi kalau kita di kota sepertinya sudah nggak begitu berasa banget gitu ya. Nah, kenapa setiap kita berusaha untuk merayakan kemerdekaan dengan sangat besar-besaran ya, kalau kita tidak mengalami pandemi ini. Ada yang ingat nggak kita kemerdekaan tahun ini yang keberapa? 76 tahun ya. Sudah usia yang sangat dewasa dan tua gitu. Puji Tuhan kita udah sampai 76 tahun. Nah, kita tahu kenapa kita bisa merayakan kemerdekaan seperti ini, itu semua dicapai dengan pengorbanan oleh para pendahulu-pendahulu kita lewat darah dan air mata. Kemerdekaan tidak akan bisa dicapai kalau tidak ada pengorbanan. Ketika puluhan tahun yang lalu
ratusan tahun yang puluhan tahun yang lalu lah, dalam abad kemarin, di mana-mana ada satu semboyan yang terkenal di mana-mana, yaitu tentang merdeka atau mati. Jadi cuman ada dua pilihan saat itu bagi bangsa Indonesia, mau merdeka atau mau mati. Kalau merdeka ya harus berjuang. Kalau nggak mau merdeka pasti mati. Baik mati secara fisik, ya, mungkin dibunuh oleh penjajah, mati secara ekonomi, karena kita tahu sebagai bangsa yang dijajah, kita tidak bisa mendapatkan hal-hal yang baik dari tanah kita sendiri. Karena semua hal-hal yang baik itu diambil sama penjajah. Sehingga orang Indonesia saat itu menjadi miskin. Jadi mati secara ekonomi. Yang kedua, mati secara pendidikan. Orang-orang Indonesia pada waktu itu jarang sekali yang bisa mengalami dan mengecap pendidikan tinggi. Ya, jarang sekali. Rata-rata orang Indonesia hanya sekolah sampai SR. Mungkin saat ini di sini ada yang sudah mengalami SR, sekolah SR, sekolah rakyat, ya. SR itu setingkat dengan SD. Seingat saya Mbak Karmo waktu itu bilang dia sekolah di SR. Dan tidak semua orang bisa sekolah. Saya ingat tahun 80-an itu masih banyak orang yang buta huruf. Peninggalan dari sisa-sisa penjajahan masa lalu. Kalau sekarang jarang ya, hampir tidak pernah kita temui orang itu buta huruf. Rata-rata orang semua bisa baca, tulis. Tetapi di waktu-waktu lalu itu, mereka banyak yang nggak bisa baca tulis sehingga mereka jadi bodoh. Nah, ada banyak hal yang bisa membuat orang-orang itu jadi mati. Karena itu, para pendahulu-pendahulu kita menginginkan yang namanya merdeka. Semua orang mau merdeka. Supaya apa? Supaya mereka bebas dari penjajah. Mereka bisa bebas untuk melakukan apa saja. Mereka bebas secara ekonomi, secara pendidikan, apapun. Karena itu mereka berusaha sekuat tenaga dengan pengorbanan ya, lewat darah dan air mata, sehingga bisa menjadi merdeka sampai saat ini. Kalau bukan dari pendahulu kita yang punya tekad untuk berjuang sampai merdeka, hari ini mungkin kita belum merdeka. Tapi karena mereka ya mewujudkan apa yang sudah mereka katakan. Jadi itu bukan sekedar semboyan saja merdeka atau mati, bukan sekedar semboyan yang mereka sampaikan. Waktu itu orang-orang tidak pernah, mungkin tidak bisa memikirkan merdeka itu seperti apa. Karena bayangkan, mereka ratusan tahun dijajah. Berapa ratus tahun Indonesia dijajah? Berapa? 350. 350 oleh Belanda, 3,5 tahun oleh Jepang. Nah, ratusan tahun mereka dijajah. Jadi ketika mereka lahir, mereka sudah hidup dalam penjajahan, sehingga tidak bisa membayangkan merdeka itu seperti apa. Hidup merdeka itu seperti apa. Tetapi lewat para pendahulu-pendahulu yang berani ya, para pemuda-pemuda itu, mereka mewujudkannya. Mewujudkan kemerdekaan itu, sehingga hari ini kita bisa merdeka. Kalau mereka nggak mewujudkan, sampai hari ini semboyan itu hanya sekedar di awang-awang saja. Kita cuma sekedar ngomong. Tapi itu seperti mimpi di siang bolong yang tidak pernah terjadi. Ketika terjadi, semua orang merasa bersukacita. Nah, karena itu kemerdekaan itu juga sebenarnya sama demikian halnya dengan yang namanya iman. Tahun ini tema gereja kita tentang apa? Tentang iman. Tentang iman. Faith itu iman, ya. Nah, Tuhan mau setiap kita itu bertumbuh dengan iman kita, ya. Ngomong soal iman itu hal yang mudah, tetapi ya untuk menjalankan iman tersebut bukan hal yang mudah. Seperti yang saya ngomong soal merdeka itu, ngomongnya mudah, tapi ketika untuk kita menjalaninya bukan hal yang mudah. Ya.
Kita akan baca dulu di Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Definisinya abstrak ya, agak sulit ya rasanya ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tetapi ini yang Tuhan mau, bahwa setiap kita memiliki iman. Seperti yang saya katakan tentang kemerdekaan tadi. Setiap orang kala itu mengharapkan yang namanya merdeka. Tetapi itu adalah bukti sesuatu yang mereka belum lihat saat itu. Waktu itu mereka belum merdeka. Jadi mereka hanya sekedar mereka tahu, mereka mengharapkan. Nah, untuk bisa bukti itu dibuktikan dengan jelas, harus ada langkah-langkah yang dilakukan, harus ada pengorbanan yang dilakukan. Nah, di dalam Alkitab, Abraham disebut sebagai bapak orang yang percaya atau bapak orang yang beriman. Kenapa? Di dalam seluruh hidup Abraham, kalau kita baca di Alkitab, Abraham itu di dalam hidupnya mengalami banyak proses-proses iman. Ya, benar-benar orang yang imannya begini. Tidak ada orang yang, setiap orang berbeda ya pribadinya, iman mereka juga berbeda. Tapi yang Abraham alami seperti ini, saya bilang jempolan. Nah, kita mau baca dari Ibrani 11 ayat 8. Saya hanya mau bahas satu. Ketika Abraham menyatakan imannya pertama kali. Di sini dikatakan begini, karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dia tuju. Ini pertama kali Abraham menyatakan imannya. Kita baca di Kejadian. Ya. Ketika itu Tuhan berfirman kepada Abraham. Ya, kita baca seperti ini sampai di ayat yang terakhir di ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Namanya masih Abram di sini ya, belum menjadi Abraham. Nah, ketika itu Abram ini mendengar firman Tuhan bahwa Tuhan menyuruh Abraham untuk pergi dari tempatnya berada saat ini ke satu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan nggak bilang negeri ini namanya A. Kamu nanti pergi ke tempat negeri ini namanya B. Tuhan nggak ngomong. Tapi Tuhan cuma bilang ke negeri yang akan kutunjukkan. Ya, nah, yang perlu diingat, zaman dulu belum ada hamba-hamba Tuhan yang khotbah menyatakan tentang iman. Ya, jadi Abraham juga belum mendengar hal itu. Dia cuma mendengar firman Tuhan bicara sama dia. Ya, dan yang hebatnya dia menurut. Dia taat sama Tuhan, lalu dia pergi. Enggak bertanya-tanya. Dia dikatakan waktu itu Abram berumur 75 tahun ketika dia berangkat dari Haran. Ketika waktu itu orang-orang yang hidup di masa Abraham itu mereka masih hidup mencapai umur 150 sampai 150 sampai 180 atau 200 tahun ya. Jadi umur Abraham itu sudah umur yang dewasa, umur yang mapan ya. Abraham ini bukan orang miskin. Mungkin kalau mungkin orang miskin nggak punya apa-apa disuruh pergi ya ayo berangkat aja. Soalnya dia berpikir di sini nggak ada apa-apa. Jadi kalau ditunjukkan sesuatu ke tempat yang lebih baik, mengapa tidak? Begitu ya. Tapi Abraham nggak seperti itu. Abraham ini orang kaya. Dia secara hidup mapan.
Dia termasuk orang kaya. Dia punya kambing, domba, lembu, sapi, onta itu banyak. Banyak sekali, ya. Dia punya hamba-hamba banyak, punya budak-budak banyak. Tetapi ketika dia mendapat firman itu, yang aneh, dia mau melakukan loh. Dia mau melangkah. Oke, saya pergi. Meninggalkan keluarga saya yang ada di Haran. Dan pergi di zaman itu bener-bener repot. Mau orang kaya, kalau orang kaya sekarang duitnya ada di tabungan semua, di rekening kan. Taruh aja, nggak susah. Tapi zaman dulu dia nggak bisa taruh di rekening kan. Dia harus bawa dombanya segitu, ribuan domba. Semua ternak-ternaknya dia harus bawa. Dan dia pergi menuju satu negeri yang dia belum tahu. Orang pikir, kalau mungkin ya, orang ngomong sama dia waktu itu, mau kemana? Mau pergi kemana? Nggak tahu. Loh, kok pergi nggak tahu kemana? Ya pokoknya nanti tunggu Tuhan tunjukkan kemana. Pasti budak-budaknya Abraham waktu itu bisik-bisik. Nih kali tuannya udah begini. Pergi tapi nggak tahu kemana. Seperti itu. Tapi Abraham taat sama Tuhan. Dan dia pergi. Ya, dia menyatakan iman yang pertama kali di sini. Dan benar dalam tahun-tahun selanjutnya banyak berkat-berkat Tuhan yang diberikan kepada Abraham. Karena imannya tersebut, ketika dia sudah berani melangkah, Tuhan menyatakan setiap berkat-berkatnya kepada Abraham. Dan Abraham akhirnya menerima semua janji-janji Tuhan. Abraham menjadi bangsa yang besar. Abraham menjadi bangsa yang diberkati. Namamu masyhur, nama Abraham menjadi masyhur. Sampai sekarang orang juga kenal siapapun itu, nama Abraham. Tuhan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Tuhan mengutuk orang-orang yang mengutuk. Semua yang Tuhan katakan terjadi dalam kehidupan Abraham. Nah, untuk bisa punya iman, kita harus punya langkah-langkah. Yang pertama, satu, iman itu berarti percaya meski belum melihat. Seperti yang dilakukan Abraham. Percaya aja, Tuhan ngomong begini, meskipun dia belum melihat, dia percaya. Itulah iman. Ya, percaya meski belum melihat. Yang kedua, di Ibrani 11 ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ketika itu, mungkin sudah banyak yang tahu cerita tentang Nuh ya. Jadi saat itu Tuhan merasa apa ya? Seperti Tuhan kecewa ketika Dia menciptakan manusia. Karena di zaman Nuh orang-orang itu menjadi jahat, manusia itu menjadi jahat. Ya, karena mereka menjadi jahat, Tuhan berikhtiar untuk memusnahkan bumi. Tapi sebelum Dia mau memusnahkan bumi, Dia punya satu orang yang akan Dia selamatkan, yaitu siapa? Nuh dan keluarganya. Karena itu Tuhan berfirman sama Nuh untuk membangun satu bahtera supaya Tuhan bisa menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Gambar ini ya, ini adalah bahtera yang dibuat oleh orang Belanda. Jadi orang Belanda ini membuat duplikat bahtera Nuh seperti yang dituliskan di Alkitab. Jadi bentuknya kayak gini besarnya. Jadi bisa dibayangkan ini orang seperti ini. Ini ya kecil banget ya orang ya. Bahteranya segini besar. Ini orang seperti ini. Nah, bahtera seperti ini dibangun oleh Nuh dan ketiga anaknya. Coba saya mau tanya sama Mas Gianto. Mas Gianto kalau bangun bahtera segede gini, 4 orang berapa lama?
Hah? Apa? Setahun, bisa tahunan. Nah, itu dengan alat-alat yang sekarang sudah modern ya. Bisa dibayangkan ribuan tahun yang lalu belum ada alat-alat yang modern. Jadi mereka semuanya mengerjakan dengan manual. Bisa dibayangkan buat seperti ini. Ya. Tapi seperti yang kita lihat di firman, Nuh melakukan, nih ya. Saya baca di Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Dia harus mengalami rentang waktu yang cukup panjang sampai bahtera ini selesai. Dia juga nggak tahu apakah benar air bah itu akan datang, akan memusnahkan bumi. Dia juga nggak tahu karena dia harus menjalani tahun-tahun membuat bahtera. Bisa dibayangkan berapa tahun dia mengalami mungkin ejekan-ejekan dari orang-orang sekitarnya. Karena firman Tuhan sudah mengatakan orang-orang zaman dulu ketika di zaman Nuh adalah orang-orang yang jahat, yang tidak takut sama Tuhan. Jadi mereka mungkin mengejek, pasti mengejek Nuh. Mungkin mereka bilang kamu tuh sudah gila ya. Pas lagi hari-hari begini bikin bahtera segede begini gitu ya. Buat apa gitu kan? Tapi Nuh tetap lakukan. Nuh percaya walaupun belum melihat air bahnya yang datang, tapi Nuh tetap lakukan. Dan ketika Nuh tetap melakukan, apa yang terjadi? Air bah itu datang ya. Nah, kenapa Nuh berani tetap melakukannya? Karena di sini dikatakan di Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran. Tapi enggak cuma berhenti sampai iman timbul dari pendengaran saja. Kenapa orang bisa punya iman? Karena dia mendengar kan. Mendengar tentang apa? Pendengaran oleh firman Kristus. Nah, Nuh mendengar, Abraham mendengar firman dari Tuhan. Untuk begini, sehingga imannya bangkit. Ketika iman itu bangkit, ya, dan mereka melaksanakannya, dan Tuhan menyatakan pada mereka bahwa janji-janjinya ditepati oleh Tuhan. Nah, langkah yang selanjutnya yang terakhir adalah iman adalah taat, melakukan kehendak Tuhan, apapun resikonya. Ya, kita sudah lihat dari Abraham, Nuh, mereka taat, ya. Dengan iman mereka taat melakukan semua kehendak Tuhan, apapun resikonya. Resikonya mungkin dibilang orang kanan kiri mereka rada begini, tapi mereka tetap lakukan karena mereka tahu mereka ada di track yang benar, mereka ada di jalan yang benar. Mereka lakukan apa yang jadi firman Tuhan kepada mereka. Selanjutnya, contoh yang terakhir tentang Elia dan janda di Sarfat. Di 1 Raja-Raja 17. Nah, kisah ini bermula ketika Elia mengatakan kepada Raja Ahab, ya, sesuai dengan firman Tuhan bahwa Tuhan akan mendatangkan kekeringan di seluruh tanah Israel. Tidak akan ada hujan selama 3,5 tahun. Nah, kebayang nggak 3,5 tahun? Kalau kita nggak ada hujan saja 3-6 bulan, orang udah kelimpungan kan. Air pump mati, ya sudah harus gantian gitu ya. Tapi waktu itu 3,5 tahun tidak ada hujan sama sekali. Tapi Elia dipelihara Tuhan. Jadi Elia pergi ke Sungai Kerit, di situ dia dipelihara Tuhan. Dia minum dari aliran Sungai Kerit itu, dan dia dapat catering sehari 2 kali. Pagi dan petang dari burung gagak. Nah, jadi ini pertama kali catering pertama diantar sama burung gagak. Setiap pagi dan petang, setiap hari loh. Setiap hari, ya.
sampai beberapa waktu lamanya. Sampai air sungainya kering. Ya. Sampai air sungainya kering dan Tuhan berfirman sama Elia, "Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Mungkin Elia waktu itu mikir, wilayah Sidon ini adalah negara tetangga Israel, ya. Jadi bukan di negara Israel. Mungkin pikiran Elia, jojo amat ke Sidon, gitu ya. Janda di Israel juga banyak, bener nggak? Tapi kenapa Tuhan suruhnya ke Sarfat gitu loh? Oh, mungkin yang di sono itu janda kaya. Yang di Israel nih mungkin sudah pada kekeringan semua, udah pada miskin semua. Jadi dia nurut. Tapi dia pun harus melangkah. Dari sungai itu menuju ke wilayah Sidon, dia membutuhkan waktu. Ya, membutuhkan waktu. Sementara saat itu sedang kekeringan. Semua orang di mana-mana butuh air. Sementara perjalanan ke sana, dia pun akan membutuhkan air minum, ya. Tetapi Elia taat, apapun resikonya. Dan ketika dia sampai di Sarfat, apa yang terjadi? Dia ketemu dengan janda ini. Ternyata bukan janda kaya, ya, janda miskin. Miskinnya pakai miskin banget. Kenapa bisa miskin banget? Ketika Elia minta minum, dia kasih minum. Tapi ketika Elia minta makan, dia bilang, "Tuan, aku ini sudah nggak punya apa-apa. Cuman punya tepung segenggam, minyak sedikit, sama kayu api ini. Ini aku mau bikin tepung ini jadi roti." Tepung segenggam perempuan ini kan segini kan. Kalau dibikin roti bisa jadi roti seberapa? Ngembang ya. Kalau tepung kan ngembang. Tapi itu rotinya pun tidak akan mengenyangkan buat dia dan anaknya. Ini makanan terakhir. Setelah makan ini, aku sama anakku tinggal nunggu mati. Habis itu nggak ada lagi. Tapi yang mengherankan apa yang disampaikan Elia. Dia bilang, buat dulu, buat aku roti. Setelah itu baru buat kamu. Nah, waktu saya baca ini, Elia ini termasuk orang yang tegel ya, tega ya. Bayangkan kalau itu terjadi di masa sekarang. Sudah viral di mana-mana, bakalan dihujat di mana-mana. Ini hamba Tuhan ini kurang ajar ya. Dia minta makanan sama janda, janda udah bilang nggak punya makanan, cuman satu-satunya diminta juga sama dia. Gitu. Tapi yang Elia katakan, kenapa Elia berani mengatakan seperti itu? Karena dia dapat firman Tuhan, ya. Dikatakan begini. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya." Segini aja udah kecil, ya. Tapi Elia minta yang kecil aja. Kemudian bawa padaku, kemudian baru kau buat bagimu dan anakmu. Nah, terus si Elia mengatakan begini, "Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Ketika janda itu mendengar, saat itu dia punya dua pilihan. Yang pertama, dia nggak akan kasih rotinya buat Elia. Udah, aku nggak mau kasih buat nabi itu. Roti itu dibuat makan buat dia sama anaknya. Tapi setelah dia makan, dia tunggu mati. Ya, opsi pertama dia mati. Opsi yang kedua, saya berikan sama nabi itu. Nanti berarti saya juga kalau nggak makan, saya juga bakalan mati. Sama-sama mati ya.
pilihannya sama-sama mati. Tetapi imannya kemudian dia langsung timbul imannya ketika Elia bilang begini, sebab beginilah firman Tuhan. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan. Dan itu terjadi. Dahsyat ya, sampai waktunya ketika Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi, itu keajaiban, mujizat itu terjadi. Tepung itu diambil, gak pernah habis-habis. Minyak dituang juga gak pernah habis-habis. Ketika saya membaca ini, ketika saya masih kecil ya, dengar tentang cerita sekolah minggu, dalam bayangan saya, itu sesuatu mujizat yang hebat ya. Tetapi ketika saya besar, apakah masih terjadi ya di zaman sekarang? Apakah bisa? Tapi ternyata hal itu masih bisa terjadi loh. Ada beberapa kesaksian yang menyatakan hal itu. Nah, saya mendengar satu kesaksian dari seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini dikenal sebagai pendeta tanpa air mata. Jadi dia punya satu kelainan yang aneh lah, sakit yang aneh, sehingga matanya ini tidak bisa mengeluarkan air mata. Padahal air mata itu dibutuhkan buat melumasi mata. Kalau mata nggak ada air mata, nanti dia bisa lengket, nggak bisa buka lagi kan, sakit. Nah, ketika itu masih di tahun 2000-an awal ya, itu menurutnya di Indonesia tidak ada yang memproduksi obat khusus untuk air mata tersebut. Jadi dia harus didatangkan dari Amerika. Sementara dia bukan hamba Tuhan besar, nggak di kota besar. Dia melayani di Kalimantan, di kota kecil di Kalimantan. Tapi puji Tuhan ya, singkat cerita ada orang-orang yang bersedia untuk menanggung obat air matanya itu ya. Jadi mengirimkan setiap berapa waktu lamanya, berapa botol dikirimkan dari Amerika. Nah, satu kali dia menyadari ketika dia kocok-kocok, botolnya cuma kecil begini, kok kayaknya udah mau habis ya. Sementara dia sudah nggak ada stok lagi, nggak punya stok lagi, sementara yang di Amerika belum dikirim. Jadi gimana? Dia ngomong sama istrinya, waduh gimana ya Pak, kalau sampai ini nggak bisa, nggak ada kiriman lagi, ini matanya bakalan lengket, berbahaya. Terus kira-kira ini masih bisa buat berapa lama? Paling cuma sampai hari ini, sampai besok. Jadi gimana solusinya? Ya udah, solusinya berdoa. Ya nggak bisa ngomong apa-apa. Mau cari pun nggak ada, begitu ya. Yang mereka lakukan cuma berdoa dan beriman bahwa Tuhan akan mengirimkan obat tersebut. Yang mengherankan, ketika besok harinya, waktunya obat itu habis, dia masih bisa netes. Jadi istrinya nanya, masih bisa netes Pak? Masih. Malam ketika dia harus netes lagi, ditetes, masih ada. Itu terjadi beberapa hari sampai obatnya datang dari Amerika. Ketika obatnya datang, dia coba lagi, itu sudah habis. Ya, ketika dia cerita itu saya merinding, saya bilang ternyata Tuhan masih lakukan hal yang sama sampai hari ini. Kadang-kadang kita merasa kita tidak punya iman sebesar itu ya. Tetapi ketika kita percaya, karena iman itu melalui banyak proses. Ya, untuk kita bisa punya iman yang besar, kita harus mengalami banyak proses supaya iman itu bisa bertumbuh. Untuk bisa mengalami itu juga, iman itu harus kita lakukan ya. Dikatakan demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kita cuma ngomong saya punya iman,
tapi kita tidak melakukan apa-apa, itu dikatakan itu adalah iman yang mati. Percuma, nggak akan terjadi apa-apa. Tetapi ketika kita mau melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan janjikan, itulah saat-saat iman kita mulai berproses dan bertumbuh. Ya. Karena itu setiap kita, saya percaya setiap kita tidak pernah memiliki satu iman yang sama, gitu ya. Kita semua sama-sama masih dalam proses pembelajaran. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi setiap kita mengimani satu-satu, setiap kita ya punya iman tersendiri tentang kehidupan kita, tentang keluarga kita, tentang pekerjaan kita, tentang apapun, ya. Dan kita percaya, walaupun kita belum melihat, kita percaya. Tetapi jangan lupa, kita harus taat melakukan iman tersebut. Yang terakhir, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Amin. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang besar seperti Engkau. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami tahu bukan hal yang mudah untuk setiap kami memiliki iman. Tetapi kami percaya bahwa dari setiap tokoh-tokoh Alkitab ataupun hal-hal yang lain yang Tuhan perlihatkan kepada kami itu membuat iman kami semakin bertumbuh, membuat kami semakin percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan melakukannya kepada kami. Kalau Tuhan sudah melakukan kepada Abraham, kepada Nuh, kepada Elia, kepada tokoh-tokoh Alkitab yang lain, kami percaya, kami terima janji-janji-Mu itu bagi setiap kami. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya
kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari bertepuk tangan bersama. Haleluya. Kemenangan kami terima saat kami punya iman yang besar, Allah yang besar. Haleluya, haleluya. Kami tetap percaya bahwa hidup kami ada sampai hari ini karena anugerah-Mu. Kami percaya iman kami terus bertumbuh lewat firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Tuhan, yang membuat kami mampu melakukannya sehingga hidup kami berjalan setiap hari dalam iman dan kami terima kemenangan. Terima kasih berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan, bahkan setiap kami, supaya kami hidup berjalan dalam iman. Terima kasih, terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sekali lagi, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa, kalau pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh berbakti menyembah Engkau. Bahkan kami diteguhkan kembali melalui firman Tuhan yang boleh kami dengar pada kesempatan hari ini. Sungguh kami bersyukur karena anugerah-Mu yang besar ini kepada seluruh sidang jemaat-Mu. Bahkan secara pribadi kami merasa bersyukur oleh karena kasih Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Dan dengan iman kami berseru kepadamu Bapa. Oleh karena kekuatan iman dan pengharapan kami, bersama-sama kami berdoa bagi negeri ini, bagi bangsa kami. Kalau Engkau sudah memberikan kemerdekaan kepada bangsa ini 76 tahun yang lalu, perjuangan mereka sungguh luar biasa. Perjuangan bangsa ini sungguh luar biasa. Bapa, kami rindu juga untuk dimerdekakan dari pandemi yang ada. Kami rindu agar negeri ini dilepaskan, dibebaskan dari corona yang saat ini masih ada. Bapa, Engkau buka hati, Engkau buka setiap pola pikir dari bangsa ini
untuk senantiasa dengan sukacita mengikuti setiap program pemerintah yang ada. Untuk itu Engkau memberkati setiap program dari pemerintah kami, baik itu dari Sabang sampai Merauke, sehingga kami boleh bebas dari pandemi yang ada, dan kami boleh berkegiatan, beraktivitas dengan sukacita seperti semula. Kami tahu Tuhan, ini semua akan bisa terjadi oleh karena campur tangan Tuhan saja. Mujizat Tuhan masih ada. Ketika kami berseru kepada Tuhan, ketika kami berpengharapan penuh kepada Tuhan, ketika kami meletakkan harapan kami kepada Tuhan, mujizat itu masih ada. Inilah Tuhan yang kami serukan kepada Tuhan hari-hari ini, sehingga jemaatmu boleh dengan penuh sukacita datang kepada Tuhan di gerejamu, beribadah di tempat ini dengan penuh kebebasan, karena pandemi itu sudah Tuhan lepaskan dan kami merdeka. Itulah kemerdekaan yang sesungguhnya hari-hari ini kami perlukan. Untuk itu inilah yang kami perjuangkan melalui doa-doa kami kepadamu Tuhan. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup. Memberkati kami semua Bapa. Sungguh kami bersyukur jika Engkau sudah bekerja, khususnya bagi kota Salatiga. Kami rindu agar Tuhan tetap menjagai kota ini Tuhan. Dengan setiap tenaga-tenaga satuan tugas COVID yang Tuhan kirimkan. Berkati mereka dengan hikmat yang luar biasa. Sehingga menjangkau yang tak terjangkau. Untuk melaksanakan program vaksinasi ini dengan penuh sukacita. Menjangkau mereka Tuhan. Untuk bekerja. Dan selalu berharap kepada Tuhan. Memberkati wali kota kami Salatiga dengan hikmat yang luar biasa. Memberkati BKGS yang ada. Mempersatukan setiap gereja. Untuk bekerja. Untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga gereja boleh dibuka kembali. Untuk kami boleh bersekutu kepada Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Ketika kami meletakkan doa kami hari ini bersatu hati bersama-sama, Tuhan akan campur tangan. Terima kasih memberkati hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini. Memberkati gembala sidang kami dengan seluruh tim pengembalaan yang ada. Memberkati setiap pergumulan mereka. Sehingga banyak jiwa boleh datang kembali kepada Tuhan. Haus akan kebenaran firman-Mu. Dan kebangkitan gereja terjadi di tempat ini. Oleh karena Engkau mengurapi setiap hamba-hamba Tuhan yang bekerja melayani pekerjaan-Mu di tempat ini. Memberkati setiap pergumulan mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan Yesus buat ibadah pagi hari ini. Buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami tahu firman-Mu sungguh benar ya dan amin. Ketika kami bersama-sama bersahati memuji menyembah Engkau. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Melawat kami Tuhan. Memulihkan kami, memberkati kami. Kami juga bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah ketidakmengertian kami, bahkan ketika kami diperhadapkan pada satu pilihan yang sulit. Terima kasih kami terus belajar mendengar firman-Mu. Dan ketika kami mendengar firman-Mu, biarlah kami boleh mengambil sebuah tindakan yang benar, tindakan yang tepat. Kami mau tetap pertahankan iman kami, untuk kami boleh tetap melakukan yang benar Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh tetap hidup di dalam kekudusan sesuai dengan firman Tuhan. Kami tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sekalipun Tuhan kami tidak melihat jalan, tapi kami tahu firman-Mu menyatakan jalan bagi setiap kami. Bahkan Engkau membuka jalan yang baru bagi setiap kami. Kami tahu biarlah firman-Mu yang terus membuat kami hari lepas hari bertumbuh. Makin kenal Engkau akan rencana-rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau menguatkan kami hari ini dengan firman-Mu.
Terima kasih, kami bersyukur buat ibadah hari ini Tuhan, buat umat-Mu. Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang tidak dapat beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan terus mengasihi setiap kami, apapun keadaan kami. Kami tahu Engkau memperhatikan kami, Engkau menolong setiap kami. Terima kasih, kami bersyukur. Kalau sebentar kami akan undur diri Tuhan, kami akan pulang ke rumah masing-masing, kami akan terima berkat daripada-Mu. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan. Selamat pulang, Tuhan memberkati kita semuanya. Tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan,